Ya, halo teman-teman. Salam sukses buat kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Rayudi. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya ini. Kita doakan teman-teman yang menonton diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya. Amin amin amin. Di video kali ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mobilnya itu ada masalah di lampu rem tidak menyala ya teman-teman. Terus nanti agak sedikit bingung ya, di mana ini lampunya kok bisa nggak nyala. Nah, di sini saya buatkan skemanya ya teman-teman. Ini sebagai dasar teori kita pelajari dulu jalur kabelnya, kemudian kita bisa menganalisa nanti di mana terjadi permasalahannya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya masalah di lampu rem untuk mobil teman-teman ya, simak aja video ini sampai selesai. Mudah-mudahan setelah menonton ini teman-teman bisa mengatasi sendiri ya. Jadi mobil tidak perlu dibawa ke bengkel. Intinya yang penting teman-teman sudah ada basic ya untuk bisa mengerjakan kabel mobil. Nah, udah ada basic itu, tinggal kita kembangkan aja mencari tahu di mana permasalahannya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, mohon dukungannya teman-teman ya untuk channel ini. Jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan juga menghidupkan notifikasinya. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman. Jadi di sini saya buatkan skema sederhana ya teman-teman. Ini jalur aslinya untuk mobil kita. Jadi di mobil kita itu ada beberapa persoalan ya teman-teman, atau kendala soal sehubungan dengan lampu rem ini ya teman-teman. Ada yang masalahnya itu mati total, tidak menyala sama sekali dua-duanya. Ada juga hanya menyala sebelah mati. Ada juga redup ya, redup sebelah gitu ya. Ada juga pada saat menginjak rem, lampu kota ikut nyala bareng-bareng. Nah teman-teman, jadi ada beberapa persoalan ya, dan macam-macam kendala di mobil kita. Nah sekarang di sini kita pelajari dulu untuk jalur aslinya ya, jalur orinya. Nah saya sudah bikin gambar sederhana di sini, teman-teman bisa lihat. Ini ada gambar aki ya teman-teman. Kemudian ini ada gambar kotak sikring atau fuse box ya. Kemudian di sini ada lampu belakang ya, atau stop lamp untuk lampu belakang kita. Kemudian di sini ada pedal untuk rem. Kemudian di balik pedal itu ada switch ya untuk rem. Ini saya sudah bikin begini kira-kira aja ya. Kemudian di sini ada kunci kontak. Nah, jadi untuk rem itu listriknya itu langsung ya teman-teman. Jadi tidak melewati kunci kontak. Tetapi di sini saya sengaja buatkan kunci kontak supaya teman-teman lebih jelas melihat skemanya. Jadi di kunci kontak itu kan ada huruf B, biasanya ini baterai langsung masuk ya. Kemudian ACC, ini biasanya untuk tip mobil, pemasangan tip mobil. Kemudian IGD, ini kunci kontak on, panel menyala ya, lampu indikator panel menyala. Dan ini terakhir untuk starter ya, dinamo starter. Nah jadi ada listrik yang dari aki itu masuk lewat kunci kontak. Nanti dari sini dibagi-bagikan listriknya. Ada juga dari aki itu langsung masuk ke box sikring atau kotak sikring. Nah di fuse box itu, kotak sikring itu kan ada banyak sikring di situ ya teman-teman. Nah salah satunya itu ada tulisan stop ya. Kalau tutup box sikringnya masih ada, di balik tutup itu ada keterangan stop. Nah itu fuse untuk lampu rem itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita pelajari dulu ya teman-teman ya, sampai lampu rem ini bisa menyala. Prosesnya seperti ini ya teman-teman. Jadi listrik yang dari aki langsung kan masuk ke box sikring ya, atau fuse box. Nah dari situ ketemu sikring, baru nanti dari situ output dia masuk ke switch yang ada di pedal rem. Jadi di pedal rem kita itu di baliknya bagian sisi atas itu ya, atau agak ke tengah sedikit, di situ tuh ada switch rem. Nah di situ tuh ada dua kabel di belakang. Kemudian nanti listrik yang dari box sikring langsung masuk ke situ. Jadi ini listrik langsung tanpa kunci kontak ya teman-teman. Setelah itu satu kabelnya lagi itu dia akan langsung masuk ke lampu rem. Jadi untuk cara kerjanya, saat dimana rem ini kita tekan ya, atau kita menginjak rem, maka di sini akan terkoneksi ya. Jadi ini semacam saklar. Nah jadi listrik yang tadinya ada di fuse box ini akan masuk ke switch kan ya, nanti pindah ke sini.
sebelah lewat si switch ini. Jadi switch ini yang mengatur ya teman-teman, saat dimana kita menginjak rem, maka lampu rem otomatis menyala karena listrik yang tadinya di sini akan terhubung ya, pindah ke sini ya, langsung masuk ke lampu rem. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara kerjanya. Sekarang untuk kendala-kendalanya, misalnya lampu remnya mati semua, tidak menyala ya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan stop lamp tidak menyala. Maka yang harus kita lakukan adalah yang paling mudah ya kita lakukan. Kita lihat di bagian switch ini ya, kita agak ngolong sedikit ya teman-teman. Di bawah kita lihat di sini kan ada dua kabel ya. Nah, kita bisa dengan cara menjumper ya teman-teman. Jadi ini kita bisa menjumper ke sini. Jadi tanpa saklar ini kita jumper ke sini, apakah saat dimana kita menjumper apakah lampu ini menyala atau tidak. Jadi tidak usah menyalakan kunci kontak ya. Jadi kunci kontak tetap off karena ini kan listrik langsung. Nah, kalau kita jumper ke sini misalnya lampunya sudah langsung menyala, berarti sudah fix ya. Kita hanya perlu mengganti switch aja. Ya dong, nggak usah lagi kita cek yang lain. Nah, tapi apabila ini sudah di jumper tetap tidak menyala, nah berarti kita harus gunakan tes pen DC ya teman-teman ya. Tes pen DC itu kita untuk mengecek arus listrik apakah masuk ke sini atau tidak. Kalau misalnya di sini tidak masuk, berarti berkemungkinan ada terjadi permasalahan di box sikring atau fuse-nya yang putus atau kotor. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tetap harus gunakan tes pen DC. Namun kalau misalnya permasalahannya itu hanya sebelah saja yang mati, tapi sebelah menyala. Nah, itu bisa berkemungkinan bohlamnya yang putus, atau memang rumah bohlamnya ada sedikit permasalahan ya, atau bagian soket kepala lampu itu suka terjadi masalah. Nah, untuk lampu rem itu kan dia ada satu bohlam ya teman-teman, satu bohlam, tapi di situ ada dua yang nyala ya teman-teman. Saya kasih contoh ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan lampu untuk lampu rem. Nah, di dalam bohlam ini di sini ada dua fungsi ya teman-teman. Satu untuk lampu rem, satu untuk lampu kota. Coba kita lihat. Jadi maksudnya ini pakai terminal dua kaki ya. Ya kan, dua di sini ya teman-teman ya. Satu untuk rem, satu untuk lampu kota. Yang lebih redup itu lampu kota, yang lebih terang itu lampu rem. Nah, di sini nih kita harus cek ya. Kadang-kadang di sini nih bermasalah di balik sini nih. Untuk terminal penghubung ke sini ini suka bermasalah. Kalau nggak plusnya itu minnya. Jadi kalau kita sudah ada kecurigaan di sini sudah agak bekarat misalnya kan, nah kita bisa putusin kabel di sini, kita ganti dengan kepala ini yang baru. Yang penting nanti kabel yang masuk ke sini yang lebih redup itu untuk lampu kota, yang lebih terang itu untuk lampu rem. Nah, begitu juga kalau misalnya pada saat kita menginjak rem, terus rem itu lampu kota ikut nyala ya teman-teman, atau lampu yang lain ikut nyala. Nah, itu kadang di sini minnya yang bermasalah teman-teman. Jadi kurang groundnya kurang. Jadi perlu dibersihkan di bagian sini. Kadang-kadang di sini sudah banyak sekali menumpuk kotoran karena lama nggak dibuka kan teman-teman. Atau memang si bohlamnya sudah mulai ada tanda-tanda putus. Itu bisa sangat berkemungkinan ya teman-teman ya. Jadi untuk kita mencari tahu permasalahan lampu rem yang bermasalah, apakah putus sebelah, mati semua, atau redup, ya tahapannya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi misalnya lampu rem kita tidak menyala gara-gara fuse-nya ini putus atau sikring ini putus ya teman-teman. Nah, yang perlu kita perhatikan saat dimana sikring ini memang putus ya, kita ganti sikring yang baru dengan ukuran yang sama. Jadi misalnya di sini itu nilainya 15 ampere atau 10 ampere nilainya misalnya ya. Kita jangan menambah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang 15 ampere, kita harus tetap pakai dengan nilai yang sama. Nah, kita pasang nih sikring baru misalnya. Pada saat kita memasang kembali yang baru, terus kemudian kita menginjak rem, ternyata ini putus lagi, itu berarti ada terjadi korslet. Nah, jangan pernah teman-teman menaikkan ukuran ampere ini ya sikring ya. Jadi jangan nanti 15 dibikin 30 atau 40 ampere atau di jumper ya pakai kabel gitu. Jangan ya teman-teman ya. Kita harus mencari tahu dulu, berarti ada terjadi korslet ya. Bisa jadi di bagian sini. Apakah kabel, apakah soket lampu, karena di sini juga ada soket lampu ya teman-teman ya. Nah, jadi soket-soket lampu kadang-kadang pengaruh, kepala lampu pengaruh, apalagi habis kutak-atik kabel ya. Mungkin pernah paralel ke lampu rem lain terus terjadi. Nah,
hal-hal yang tidak diinginkan ya, sampai sekring ini putus. Intinya kalau sekring ini putus, kita harus cari tahu dulu apa yang menyebabkan sekring ini putus ya. Jangan, sekali lagi, jangan pernah menjumper ya teman-teman. Kalau kita lakukan itu, bisa berkemungkinan mobil kita bisa terjadi kebakaran, karena di sini sudah melebihi beban, dipaksa gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya mobil kita sudah usianya sudah tua ya, maksudnya kabel-kabel udah kurang bagus, terus teman-teman pingin bikin kabel baru dengan jalur kabel baru, ya sudah ikutin aja skemanya seperti ini. Kita tinggal beli kabel, kita beli sekring ya, beli fuse, beli solasi dan lain-lain. Nah, kita bisa terap untuk jalur barunya. Jadi jalur lamanya kita putuskan saja. Karena mobil-mobil lama itu ya wajar ya, karena sering berjalannya waktu sudah mulai terjadi kerusakan pada kabel, sehingga membuat lampu di sini kadang tidak terang ya teman-teman. Teman-teman perhatikan di bagian sisi sini tuh ada kabel ground ya, atau negatif aki atau min, sama seperti ini ya. Ini biru ini ground ya teman-teman ya. Kalau yang merah ini semua plus. Nah, ini tuh kan ada kabel ground di sini satu ya, kabel min nih, yang ini hitam nih. Nah, ini kan nempelnya sini ground, ini groundnya nih ya, ini min, sedangkan ini plus. Ini jangan sampai bersentuhan karena bisa koslet, sekring bisa putus. Nah, ini kadang-kadang kita harus ngambil jalur yang baru teman-teman. Kalau memang di belakang bagian bagasi atau bagian belakang itu sudah terjadi keropos pada karat gitu ya, pada setiap kabel yang menempel di bodi, nah kita harus bikin jalur baru. Nah, sebaiknya groundnya itu kalau mau dapat hasil yang maksimal ya, memang kabel agak panjang. Nah, kita bisa urut lewat bawah jok yang rapi ya, kita ambil langsung ke aki ya, min aki, langsung kita satu jalur itu untuk ground. Nanti kita jepit. Kalau kita mau jepit di body bisa tuh, bisa juga, tapi kalau mau lebih maksimal bisa langsung ke sini, ke ground, ke belakang. Jadi kita bisa menjumper ke kiri atau ke kanan. Sekalian untuk lampu mundur sama lampu sennya kita kasih min sekalian biar lebih terang teman-teman. Nah, itu tujuannya supaya dapat ground bagus dan hasil maksimal pada saat kita rem ya, lampu betul-betul menyala dengan maksimal. Jadi tidak redup sebelah teman-teman. Nah, jadi seperti itu caranya bagaimana kita mencari tahu di mana permasalahan lampu rem. Ini skemanya, teman-teman boleh terap di rumah. Kalau misalnya belum begitu nyambung, belum bisa nangkap ya, teman-teman mundurin lagi video ini atau boleh bagikan kepada yang lain untuk kita pelajari sampai kita paham. Nanti boleh kita memasang sendiri. Itu kalau untuk mobil-mobil yang lama ya teman-teman ya, bisa kita lakukan seperti tadi ya. Jadi kita bisa jumper dari sini ke sini untuk minnya. Untuk mobil-mobil yang udah lama ya, udah 30 tahun lebih, karena kabelnya sudah kurang bagus, terus ground di aki atau kurang, atau teman-teman bisa juga menambahkan kabel ground ini baru ya ke bodi, supaya lebih lebih bagus dapat si groundnya yang ke belakang sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurang mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Dan terima kasih, sampai kita ketemu di video berikutnya. Teman-teman jangan lupa dukung channel ini ya, dengan cara menekan tombol subscribe. Thank you teman-teman, God bless you, bye.